Jadi saya ulang lagi ceritanya sedikit. Jadi ada korslet di sana, asap memenuhi satu kokpit, itu perjalanan ke mana itu Pak? Dari Papua ke Makassar. Papua ke Makassar. Lalu Anda terus menurunkan pesawat dalam keadaan seperti itu? Enggak, sebelumnya sih kita normal aja, kita berangkat, pesawat dirilis dengan engineer, nggak ada sesuatu. Kita take off airborne, sampai pada saat level tertentu, udah cruise. Itu kan sebenarnya pekerjaan pilot itu Bang Rijus, tinggal kita ngecek sesuatu, navigasi Atau sampai pilot semua gitu calling, ya? iya. Kan kurang lebih ya antara Papua dan Ambon itu saya bau sesuatu. Dan saya udah pasti ini ada kayak bau kabel kebakar lah, beda. Setelah itu saya coba cek di panel listrik elektronik di belakang Kepala. kursi. Itu bau asal dari situ. Setelah saya deketin, ada suara yang tang dinding kayak bab gitu. Langsung menimbulkan asap. Langsung kita ada prosedurnya di situ, yang memory item ada yang harus dikerjakan dulu baru kita baca prosedurnya. Kayak kita oksigen mask kita pakai. Ya. Pertanyaan saya adalah kenapa Anda tidak memberitahukan penumpang bahwa ada emergency? Pada saat itu kita tugasnya ya membawa pesawat itu dulu, urusan pesawat penumpang. Baru setelah kita bisa mengisolate udah mengambil suatu keputusan, baru kita akan briefing pramugari dan kalau perlu penumpang. Dan pada saat itu penumpang diberitahu? Pada saat itu setelah semua kita udah mengumpulkan data semuanya dan kita udah mengambil keputusan dan akan divert, akan menuju suatu tempat yang aman pada saat itu, yang juga airportnya dan landasannya mencukupi untuk tipe pesawat yang saya pakai itu, baru saya briefing, memberitahu cabin attendant sama pramugari dan penumpang. Oke. Nah pada saat itu listrik mati kan kata Anda kan? Total ya. Dan Anda hanya punya emergency Emergency yang dilimit dengan juga 30 menit. 30 menit. Sedangkan penerbangan masih butuh Ya lebih dari itu. lebih dari itu. Lalu gimana caranya? Ya saya meminimais pemakaian aja. Ya karena pada saat itu saya ketolong siang hari juga. Mungkin kalau kejadiannya malam hari beda lagi nih. Jadi paling enggak saya siang bisa lihat ada buat memantau pakai horizontal. Ya tapi kan mata Anda itu asap semua di situ. Tapi nggak full, kita ada bisa lihat keluar tuh masih ada. Kebetulan yang rada susahnya kita berhadapan sama matahari juga dengan keadaan asap juga. Nah, Anda pada saat itu yakinkah akan selamat ini pesawat turun? Kalau yakin harus yakin Mas Dedi. Harus yakin ya? Harus yakin. Dimana kan kita ada prosedur yang kita harus. Kesalahan apa ini sebenarnya? Kalau kesalahan sih tidak ada, ini ada malfunction. Iya. Dan di sana dibutuhkan Di elektrik aja. dibutukan tindakan cepat pada Tindakan saat itu. cepat dan benar. Dan benar ya. Benar. Tapi kan ini memungkinkan untuk terjadi kecelakaan, Pak. Nah, Anda nggak trauma itu? Ya mungkin ya kalau trauma sih udah puasa sih ya, udah lillahi ta'ala lah. saya ikutin prosedur aja. Karena masih 2 jam ya perjalanannya dan listrik hanya 30 menit. Iya. Anda harus Nggak mungkin menurunkan. lah saya Nggak kalau mungkin. melanjutin sampai destination. Iya, iya. Jadi saya ambil keputusan Dan 100% selamat? 100% selamat. 100% selamat. 100% selamat. Oke, itu yang penting saya rasa. Ya.
Di sini ada keluarga, ada istri, ada anaknya juga bersama Cika di penonton, silakan. Oke, baiklah Mas Dedi. Di sini udah ada istri dari Kapten Mamat, ada boleh dipegang Ibu Santi ya? Ibu Santi dan kedua anaknya. Anaknya ada 4, yang di bawah cuma 2 ya Bu ya? Ini namanya siapa saya? Lupna. Lupna, yang ini Ingat ya? Safa. Oh Safa, kayaknya Lukman udah ingat. Nah ya, boleh ketawa, relax aja ya, nggak usah ditahan. Oke Bu, pertama kali ketika Bu Santi mendengar kabar dari suami tentang kejadian ini, gimana tuh? Pertama kali saya pasti bersyukur dengar suara suami saya, bersyukur bahwa suami saya dalam keadaan selamat. Yang pasti ya tidak pernah meninggalkan doa ya. Dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu aja. Sempat panik nggak apa gitu, jeng-jeng gitu misalnya. Apa kok bisa gitu Ibu, yang panik banget gitu, atau memang syukur langsung nggak kenapa? Sebetulnya sudah sekian tahun suami saya terbang menjadi pilot dan saya sebagai istrinya sudah dipersiapkan ya, setiap sekali suami saya akan berangkat itu saya sudah selalu berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. Jadi apapun, memang kalau kaget sih pasti ya, tapi kembali lagi ya bersyukur karena masih selamat dan bisa kembali. Itu sih Mbak Cika. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Tapi Ibu sebelumnya pernah punya firasat nggak? Aduh saya punya suami seorang pilot, apapun kan bisa terjadi gitu. Iya pasti ya. Sebelumnya juga selalu saya banyak dulu malah awal-awal saya memang selalu ada ketakutan ya Mbak Cika, tapi akhirnya itu yang membuat saya untuk lebih bahwa memang kita ini dimanapun bisa terjadi, artinya kalau memang sudah waktunya ya takdir itu, tapi saya akhirnya belajar untuk lebih berserah diri, itu aja sih sebetulnya. Tapi pas Mbak kejadian Cika. ini Bu, ada firasat tertentu, kalau misalnya firasat seorang istri Ada, pilot ya. itu kan ada. Nah misalnya pas lagi mau pergi nih, waktu itu pas hari kejadian, Iya. aduh firasat gak enak Ada nih, sih. misalnya itu Ibu ngerasain gitu? Ada, Terus ada, ada yang memang misalkan disampaikan nggak ke suami, Pah kayaknya kalau kata mama jangan terbang deh gitu. Enggak sih, saya kemarin memang ada firasat, tapi Masih tahu ke suami? enggak, saya memang nggak bilang ke suami karena saya takut juga suami nanti jadi mengganggu juga ya pekerjaan suami, jadi ya berdoa aja. Firasat seorang istri itu kayak gimana sih Bu saat itu? Apa yang Ibu rasain firasatnya? Ada sih kadang saat suami akan pergi itu ada saat yang memang kita nggak ada firasat ya, tapi waktu itu memang saya ada sih sedikit bahwa aduh rasa khawatir ya yang berlebih sih gitu. Karena Ada apa? rasa Karena lihat khawatir. cuaca gitu mungkin, atau misalkan apa enggak? Enggak sih, kadang cuaca enak aja juga gitu, ya, ada perasaan. rasa perasaan nggak enak ada. Gitu ya Bu Iya, ya. iya. Nah kalau buat anaknya nih, silakan siapa aja yang jawab nih kakaknya. Bangga nggak punya seorang ayah yang menjadi pahlawan bagi para penumpangnya? Bangga banget, bangga banget. Bangga. Pernah bilang ke ayah, bangga, aduh, iya bangga gitu. Selalu sih, saya juga selalu nunjukin kalau saya itu bangga sama ayah saya karena pekerjaannya kan sangat itu ya, pertaruhan nyawa ya. Jadi bangga sekali. Coba mau tanya adiknya. Setelah kejadian itu ada perasaan trauma nggak di keluarga gitu untuk nggak mengizinkan ayah untuk jangan lagi dong terbang gitu. Enggak sih, soalnya kan memang udah pekerjaannya, tapi ya selalu didoain aja, itu yang paling penting. Gitu ya. Mas Dedi ada yang mau ditambahin pertanyaannya? Siapa Nggak, saya tahu mau dia belum nanya puas. sama Kapten Mamatnya, ya gimana mendengar anak-anak bilang seperti itu? Terharu, bangga sama anak-anak. Bangga pada anak-anak. Karena biar bagaimanapun Anda mengerjakan pekerjaan yang halal dan yang luar biasa, dan mereka di rumah nunggu deg-degan padahal ya. Tapi full support ya. Tapi full support. Oke, thank you, terima kasih. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih.